Kharkiv diserang rudal jelajah. Presiden Ukraina berkata, Rusia negara teroris. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan Rusia sebagai negara teroris. Pernyataan itu muncul setelah kota Kharkiv digempur rudal jelajah pada Selasa 1 Maret 2022. Kharkiv adalah kota terbesar kedua di Ukraina. Serangan rudal jelajah tersebut telah menewaskan beberapa orang. Serangan terhadap Kharkiv adalah kejahatan perang. Ini adalah terorisme negara Federasi Rusia. Setelah ini, Rusia adalah negara teroris, kata Zelensky dalam sebuah pernyataan video hari Selasa selama hari ke-6 invasi Moskow. Rekaman video yang dibagikan oleh seorang anggota pemerintah Ukraina menunjukkan sebuah rudal jelajah menghantam gedung administrasi negara bagian kota di Freedom Square, menciptakan bola api besar dan gumpalan asap yang menyelimuti mobil-mobil yang lewat. Tak lama setelah tim penyelamat tiba, usai ledakan awal, rudal kedua menghantam gedung. Ini adalah teror terhadap kota. Tidak ada sasaran militer di alun-alun, sama seperti di daerah permukiman Kharkiv yang terkena artileri, kata Zelensky. Dia menambahkan bahwa serangan yang ditunjukkan ke alun-alun pusat adalah teror langsung. Tidak ada yang memanfaatkan, tidak ada yang akan melupakan, ujarnya seperti dikutip Newsweek Rabu 2 Maret 2022. Foto-foto setelah serangan rudal menunjukkan jendela dan dinding bangunan hancur. Ada tumpukan puing dan debu yang menutupi jalanan dan mobil yang hangus. Di dalam koridor salah satu bangunan ada gundukan sisa-sisa makanan dan pintu-pintu yang meledak. Menurut layanan negara Ukraina untuk keadaan darurat, sekitar 10 orang tewas dalam serangan rudal itu dan lebih dari 20 lainnya terluka. Ini adalah pertama kalinya Rusia menghujani pusat Kharkiv dengan rudal jelajah. Lingkungan perumahan di kota berpenduduk sekitar 1,5 juta orang itu juga diserang misil selama beberapa hari ini. Setidaknya 24 kebakaran yang disebabkan oleh serangan Moskow telah dipadamkan di wilayah tersebut. Setidaknya 69 alat peledak telah dinonaktifkan, kata layanan darurat Ukraina. Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengatakan pada Selasa bahwa mereka telah mencatat kematian 136 warga sipil. 13 diantaranya adalah anak-anak di Ukraina. Namun dikhawatirkan jumlah korban tewas yang sebenarnya kemungkinan akan jauh lebih tinggi. Sementara itu, konvoi sepanjang 40 mil dengan ratusan tank Rusia dan kendaraan lain bergerak menuju ibu kota Ukraina, Kyiv. Zelensky mengatakan Kharkiv dan Kyiv saat ini adalah target paling penting bagi Rusia dan pertahanan ibu kota adalah prioritas. Semua kota di Ukraina harus melakukan segalanya untuk menghentikan musuh, kata Zelensky. Jika kita melindungi Kyiv, kita akan melindungi negara. Ini adalah jantung negara kita dan harus terus berdetak. Rudal itu menghantam area perumahan, membunuh dan melukai masyarakat sipil yang tak bersalah. Belum pernah ada kehancuran sebesar ini di Kharkiv dalam waktu yang lama. Ini amat mengerikan, kata wali kota Kharkiv, Terkov. Pasukan Rusia kini beralih ke strategi baru untuk memukul daerah sipil sejak Selasa 1 Maret 2022 dalam upaya untuk menurunkan semangat perlawanan Ukraina. Dalam sebuah rekaman kamera langsung dari Kharkiv menunjukkan pendaratan rudal tepat di luar markas pemerintah setempat, menurut laporan Wall Street Journal. Selain itu, serangan di Menara TV Kyiv menewaskan 5 orang dan menonaktifkan siaran sebentar. Seorang pejabat senior pertahanan AS mengatakan kemajuan Rusia terhenti di tengah kekurangan makanan dan bahan bakar. Namun, rute pasokan yang terbatas juga memperumit upaya AS dan sekutu lainnya untuk menyediakan senjata ke Ukraina. PBB melaporkan sedikitnya 536 korban sipil di Ukraina. Jumlah korban jiwa di Ukraina sedikitnya 136 warga, termasuk 13 anak-anak dan 400 lainnya terluka. Jumlah korban sebenarnya kemungkinan akan jauh lebih tinggi, kata Liz Trussell, juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB atau OHCHR. Seraya menambahkan ada 253 korban berada di wilayah Donetsk dan Lugansk di Ukraina Timur. Sekitar 80.000 warga yang berhasil mengungsi dari Ukraina memilih untuk pulang ke Ukraina. Kementerian Dalam Negeri Ukraina mengatakan warganya bergabung dalam perang melawan Rusia. Dalam sebuah posting Telegram, kementerian mengatakan sebagian besar orang yang kembali adalah laki-laki. Mereka telah bergabung dengan barisan militer dan pasukan pertahanan teritorial lainnya. Serangan di kota Zhytomyr, 4 orang tewas. Serangan Rusia di kota Zhytomyr pada Selasa 1 Maret 2022 menewaskan 4 warga sipil seperti dilaporkan Al Jazeera. Seorang penasihat Menteri Dalam Negeri Ukraina, Anton Gerashchenko, mengatakan rudal itu tampaknya ditujukan ke pangkalan terdekat Brigade Lintas Udara ke-95 di Zhytomyr, 120 km barat Kyiv. Bangunan tempat tinggal di dekat pangkalan itu terbakar dan sejauh ini 4 orang telah tewas, termasuk ujar Anton. Serangan di kota Kharkiv, 7 meninggal, 24 terluka. Moskow memperingatkan penduduk ibu kota Kyiv pada hari Selasa 1 Maret 2022 untuk meninggalkan rumah mereka dan menghujani kota kedua Ukraina, Kharkiv.